Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Salam sehat selalu. Kita akan bahas tentang analisis variansi. Jika pada pekan lalu itu ada tugas meringkas, yang kita bahas adalah tentang uji T untuk sampel independen dan juga untuk sampel yang berpasangan. Nah, untuk ANOVA ini, jika yang dibandingkan itu lebih dari 2, itu tidak bisa menggunakan uji T. Nah, digunakanlah analisis variansi atau analysis of variance sehingga disebut ANOVA. Jadi kalau misalkan analisis variansi disingkatnya tentu jadi ANAVA ya. Namun kalau Inggrisnya itu adalah analysis of variance. Merupakan suatu metode untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata dari 3 atau lebih populasi. Nah, kalau masih 2, itu yang kita gunakan adalah uji T. Namun kalau sudah lebih dari 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, 6, dan seterusnya, itu kita gunakan ANOVA. Di mana asumsi untuk membandingkan populasi ini adalah yang pertama, sampel diambil secara random dan saling bebas, independen. Jadi perlu dicatat lagi, dalam pengujian hipotesis ini sebenarnya yang dibandingkan adalah populasinya. Namun, tentunya kita tidak mungkin mengambil keseluruhan anggota populasi, sehingga kita perlu mengambil sampel. Nah, sampel diambil secara acak atau random, dan juga harus memenuhi asumsi saling bebas atau independen. Maksudnya tidak ada keterkaitan antar sampel ya. Misalkan kalau kita ambil kakak, ya udah kakak, jangan ambil lagi kepala keluarga diambil, kemudian istrinya, kemudian anaknya, itu kan tidak independen ya. Jadi kalau misalkan kita mengambil penduduk penduduk RT, berarti kita ambil satu rumah satu orang. Gitu ya. Kemudian populasi berdistribusi normal, maaf ini 2 kali berdistribusinya, kemudian populasi memiliki kesamaan varians. Atau ini juga disebut asumsi ketiga ini adalah homogenitas varians. Jadi jangan sampai kita meneliti suatu daerah yang heterogen. Misalkan kondisinya di situ ada yang kaya banget gitu ya, konglomerat, dan ada juga yang masyarakat yang di bawah garis kemiskinan. Itu tidak disarankan menggunakan ANOVA, gunakanlah analisis lain, analisis klaster misalkan, atau stratified random sampling. Jadi di strata dulu masyarakatnya, kemudian diambil sampel per strata. Namun kalau misalkan kita pada komunitas yang homogen, maksudnya rentang penghasilan per bulannya itu eh, antara 3 juta atau 2 juta lah ya UMR. 2 juta sampai dengan 10 juta per bulan atau maksimal 15 juta per bulan gitu ya. Di satu masyarakat itu, dan hampir semuanya seperti itu. Tidak ada yang di bawah garis kemiskinan, tidak ada yang terlalu kaya. Kita ambil daerah itu dengan mengacak atau dengan cara sistem random sampling, simple random sampling atau sampling acak sederhana. Kita acak secara sederhana dan kita ambil gitu ya sampelnya. Dan dalam ANAVA ini tentunya kita mengambil sampel dari 3 populasi atau lebih. Jadi misalkan RT 13, kemudian RT 14, 15 gitu ya. Itu kita ambil boleh sama, tiap RT itu boleh enggak. Misalkan ternyata penduduk RT 15 itu lebih banyak gitu ya. Misalnya kita penelitian tentang penggunaan listrik ya. Perbandingan penggunaan listrik di RT 13, 14, 15 Kota Jambi. Nah, di situ tentunya kita ambil berdasarkan proporsi jumlah jumlah penduduk yang ada di RT itu juga. Kalau yang banyak diambil juga banyak. Nah, ini dinamakan dengan unbalanced data atau data yang tidak seimbang, maksudnya tidak mesti sama. Jadi analisis varians ini bisa dilakukan dengan membandingkan kelompok yang tidak sama jumlahnya gitu. Misalkan R1 dan R2, kemudian taruhlah ada R3 juga ya. Di sistem informasi itu sampai 7 ya, R7. Nah, di situ kan
bisa dibandingkan R1 sampai R7 angkatan 2022. Nah, itu tergantung, ada yang jumlahnya 32, ada yang jumlahnya 28, ada yang 25. Nah, itu diambillah sampel berdasarkan proporsi ya. Karena jumlahnya beda-beda, maka untuk mengambil sampelnya misalkan yang banyak itu kita ambil 10, terus yang, sedikit kita ambil 7 atau 6 gitu ya. Itu adalah sekilas tentang pengambilan sampelnya. Nah, di sini, untuk lebih lanjut tentang analisis variansi ini, bentar Ibu, admin dulu yang lain. Misalkan kita memiliki K populasi, bisa 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, dan dari masing-masing populasi diambil sampel berukuran N. Jadi bisa sama, bisa beda. Kalau tiap populasi itu kita ambil ukuran sampelnya sama, dinamakan balance data atau data yang seimbang. Jika tiap, populasi yang diambil atau tiap kelompok yang diambil itu ukuran sampel N kecilnya itu tidak sama, itu namanya unbalanced data. Dan, misalkan pula bahwa K populasi tersebut bebas dan berdistribusi normal dengan rata-rata mu1, mu2, dan seterusnya sampai mu-K, serta variansinya adalah, sigma kuadrat. Nah, untuk hipotesisnya, H0 mu1 sama dengan mu2 sama dengan dan seterusnya sampai dengan mu-K, H1 ada rata-rata yang tidak sama. Jadi gambarannya, untuk pengambilan sampel ini, maka kita, buat tabulasinya seperti ini agar bisa, tampilannya menyerupai matriks nantinya untuk dianalisis ya. 1, 2, dan seterusnya sampai I, kemudian kalau mau lebih banyak lagi sampai K. Kemudian, ini adalah datanya, dari X11 sampai dengan XKN. Nah, di sini bisa kita total secara baris dan juga secara kolom. Dengan, TI titik adalah total semua pengamatan dari populasi ke I, T titik titik adalah total semua pengamatan dari semua populasi. Ini total keseluruhan ya. Nah, kita abaikan dulu ini, coba kita masuk ini manualnya, rumus ada jumlah kuadrat di dalam, tabel ANOVA nantinya. Coba kita masuk dulu ke software PAS-nya, yang bagi yang buka laptop atau misalkan join pakai HP, silahkan sambil membuka laptopnya, atau yang join pakai laptop berarti bisa langsung ya. Nah, kita, sekalian mereview yang pertemuan sebelumnya, 2 pertemuan sebelumnya. Coba kita buka dulu software PAS-nya. Untuk membedakan antara uji T dengan uji, ANOVA ini ya. Uji ANOVA ini, tabelnya tabel F ya, uji F ya, sering juga disebutkan dengan uji F dan, di sini juga studi komparatif ya. Kalau yang uji T kemarin kan juga ya, kalau yang 2 sampel itu komparatif, namun, cuma bisa untuk membandingkan 2 saja, 2 kondisi saja. Kalau lebih dari itu gunakanlah ANOVA. Ini kita buka software PAS agar lebih jelas ya. Oke, kita masuk dulu di pertemuan sebelumnya kita bahas, apakah sudah bisa dilihat? Bisa, Bu. Oke, ini one sampel nih ya, one sampel ini maksudnya satu kelompok sampel ya, nggak mungkin lah one sampel itu satu sampel, kalau satu sampel doang itu nggak perlu diuji-uji ya. Namun di barat itu menyebutnya one sampel, walaupun maksudnya satu kelompok sampel, tapi nggak disebutkan di situ, one group sampel, nggak gitu ya. Kalau, di Inggris gitu, dia sebutnya one sampel aja. One sampel atau satu kelompok sampel. Ini contohnya, ini kan pakai uji T juga ya, 2 pekan sebelumnya kita bahas. Di sini, kita ambil 10 misal ya, nilainya seperti ini. Ini misalkan lama bekerja, karyawan PLN misalnya, kita ambil 10 berarti di sini sampai 11. Kita mau lihat, apakah rata-rata ini kan sampel yang diambil, apakah rata-rata masa kerja karyawan PLN ini, adalah sebesar 20 misalnya gitu ya, atau
banyak yang di-PHK atau banyak yang resign, itu kan kita nggak tahu nih. Nah, penelitiannya tujuannya itu. Misal nih, sebenarnya terlalu simpel untuk suatu penelitian kalau kayak gitu ya. Ini kan untuk contoh. Oke, ini 20 lah. Nah, ini one sample. Kita mau menguji apakah rata-rata si populasi ini masih seperti dulu nggak. Misalkan ada penelitian serupa di 3 tahun sebelumnya, bahwa masa kerja rata-rata pegawai PLN adalah 20, maka kita ambillah sampel 10 orang, apakah masih sama gitu ya. Ini uji T satu sampel nih, satu kelompok sampel, dia sampelnya kurang dari 30 ya. Ini suara Ibu masih bisa jelas terdengar? Terdengar, Bu. Jelas, Bu. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Ada namanya uji T. Oh, pakai Inggris saja ya. Independent Sample Test ya. Uji tes, uji T, uji tes. Uji T 2 sampel bebas atau independen. Nah, di sini ada kelompok A dan ada kelompok B nih. Dia bebas ya. Maksudnya seperti yang dicontohkan tadi, RT 13 dengan RT 14. Dia cuma 2 tapi ya, nggak bisa 3. Kalau 3 masuknya ANOVA. Nah, yang ingin dibandingkan misalkan penggunaan listrik per KK di RT, perbandingan penggunaan listrik per KK gitu ya. Yang dibandingkan adalah RT 13 dan RT 14. Misalkan berapa sih rata-rata penggunaan listrik? Coba kita lihat ya. Per KK per bulan ya, misalkan. Biasanya berapa tuh? Atau terlalu susah ya, sudahlah kita ambil contoh aja ini biar cepat ya, nggak usah lah yang listrik. Karena di sini yang muncul malah per daerah ya, kalau Ibu searching di Google. Oke, misal ini kita bandingkan A dan B, apakah itu income atau apa, misalkan dalam juta ya, per KK ya. Misalkan ini 15, terus ada yang 5 juta, ada yang 6 juta, ada yang 3 juta ya. Misalkan kita membandingkan pendapatan per bulan dalam juta. Terus ini 7 juta. Yang diambil, misalkan di RT 13 kita ambil 10, kemudian di RT 14 kita ambil 12 ya, karena RT 14 lebih banyak dari RT 13 misal. Aku juga nggak tahu ya. Ini bisa jadi di kota Jambi, bisa jadi di mana, terserah. Ini untuk contoh aja. Kemudian, nah yang B ini kita ambil 12 karena penduduknya lebih banyak, misal 6 juta, misalkan 7,5, atau contoh aja dulu. Sebenarnya kan kalau misalkan kita data real itu kan boleh di ini kan ya, di 7.500.000 dituliskan seperti itu. Ini kan cuma contoh. Iya. 9, 10, biar cepet ya. 11, 13. Oh ya, setelah ini kita kuis sebentar ya. 12, 10, 3 ya. 3 juta. Ini 12, oh satu lagi, 4. Ini 10, ini 12. Boleh ya, boleh tidak sama banyak karena dia independen nih. Kan A dan B itu tidak saling berhubungan sebenarnya gitu ya. Boleh, kita tujuannya membandingkan atau studi komparatif. Nah, untuk yang per sampel t-test, ilustrasinya seperti ini ya, per sampel t-test. Kita bandingkan kelompoknya itu ya sama, cuma yang itu aja. Tapi sebelum dan sesudah misalkan. Misalnya RT 13, sebelum, sesudah. Sebelum pengeluaran sebelum pakai token ya, terus dan setelah lah gitu ya, pengeluaran per bulannya, tapi termasuk juga enggak, biaya listrik berarti ya, biaya listrik sebelum sesudah menggunakan token listrik atau ini yang prabayar ya, listrik prabayar ya.
Oke, berarti di sini taruhlah dia 400 dalam ribu, 400.000. Kemudian sesudah lebih irit jadi 200. Kemudian di sini ada yang 750.000 misalkan menjadi 450. Kita ambil misalkan 6 sampel nih, 6 kakak ya. Ada yang 770 menjadi 520.000. Kemudian ada yang 800 menjadi 600. Ada juga yang tetap misalkan dari 650 tetap 650. Ada juga ini kita ambil aja misalkan 7 ya, 7 kakak sebagai sampel. Nah, ini adalah gambaran dari per sampel t-test. Kelompoknya satu sebenarnya, namun diambil pada kondisi yang berbeda. Bisa juga di sini ketika kita menguji pasien ya, kondisi pasien. Pagi hari, kemudian dicek lagi sore hari atau malam hari gitu. Itu juga bisa ya. Kelompok pasiennya itu aja, tapi waktu pengambilan sampelnya itu adalah cek darahnya misalkan pagi dan malam gitu ya, diambil pada waktu yang berbeda. Itu namanya per sampel t-test. Kemudian untuk ANOVA ini gambaran datanya adalah begini. Tadi misalkan RT 13, kemudian RT 14, kemudian di sini RT 15. Jadi ini sudah ada nih ya, misalkan ini RT 13, kemudian yang ini RT 14. Ternyata si RT 15 ini juga lebih banyak, misalnya kita ambil lagi lebih banyak sampelnya, nanti lima belas misalkan ya, 15 sampel. Oke, jadi RT 13 itu ada 10, kemudian RT 14 itu 12, dan RT 15 itu 10. Karena di sini sudah ada 3, lebih dari 2, tidak bisa lagi menggunakan uji T. Masih mungkin sih sebenarnya kita bandingkan satu-satu ya, misalnya kita bandingkan dulu RT 13 dengan RT 14, kemudian kita bandingkan lagi RT 13 dengan RT 15, kemudian RT 14 dengan RT 15. Itu kan jadi repot ya, makanya kita langsung membandingkan dengan ANOVA. Nah, si ANOVA ini kelebihannya adalah kalau seandainya hasilnya berbeda atau H0 ditolak, kita ada uji lanjut namanya. Uji lanjut itu kita bisa tahu nih yang mana sih yang berbeda, apakah RT 13 dengan RT 14 yang berbeda, apakah RT 13 dengan RT 15 yang berbeda, atau RT 14 dengan RT 15, atau berbeda berbeda keseluruhan, RT 13 dengan 14 juga beda gitu ya. Nah, ini kelebihan ANOVA. Bisa juga kita tambah di sini menjadi RT 16 ya. Jadi ada yang kita bandingkan ada 4 nih. Misalkan di sini RT 16 lebih jumlah penduduknya sedikit, maka kita ambil misalkan 8. 8 kakak, 8 kepala keluarga ya maksudnya. Kakak itu bisa kartu keluarga, bisa kepala keluarga juga kalau di BPS. 14, terus ada juga yang gajinya cuma 3, ada yang 4, 5, 8 juta, misalkan 10, terus di bawahnya 10, mungkin ada yang 17. Cuma 8 ya? 8.
Oke, sudah. Jadi kalau untuk di software PAS-nya, kita mulai dulu dari one sample t-test ya. Satu kelompok sampel nih tadi, kita H0-nya adalah masih nggak mu itu 20 gitu ya. H0 mu, oh gini aja, rata-rata masa kerja pegawai PLN sama dengan 20 tahun. Kemudian berarti H1 adalah atau HA HA rata-rata masa kerja pegawai PLN tidak sama dengan atau gini, satu pihak nih ujinya. Oke, alfanya 0,05, kriteria uji tolak H0 jika p-value kurang dari 0,05. Oke, yang ini hipotesisnya adalah yang si independent sample t-test ini ya, H0 mu A rata-rata A sama dengan rata-rata B. Atau kalau sama berarti tidak ada perbedaan ya. Kalau dikalimatkan itu menjadi rata-rata penghasilan kelompok A dan kelompok B tidak berbeda. Nah, secara signifikan gitu maksudnya ya, secara kalau misalnya mungkin kalau dari sekilas sampel jelas-jelas berbeda, namun maksudnya di sini perbedaan itu signifikan atau tidak gitu kan, statistik sebenarnya mengkajinya itu ya. Nah, untuk yang HA berarti rata-rata A tidak sama dengan rata-rata B atau terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok tuh. Ini dua pihak ya, sama dengan dan tidak sama dengan, atau bisa juga pakai lebih dari kurang dari, itu tergantung penelitinya. Nah, untuk gambaran alfanya sama ya, ini kriteria ujinya sama. Tolak H0 juga. Yang PET sampel itu berarti H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan kondisi sebelum dan sesudah. Atau di sini pengeluaran boleh dirinci ya. Tidak terdapat perbedaan pengeluaran sebelum dan sesudah menggunakan token listrik atau listrik prabayar. Kemudian HA-nya adalah terdapat perbedaan bahkan ya yang signifikan ya. Karena kalau perbedaan doang itu sebenarnya kalau kita lihat data sudah berbeda. Oh, ini beda, pasti beda ya. Tapi signifikan atau tidak ya perbedaan itu gitu ya. Apakah terdapat benar-benar perbedaan yang secara statistik itu oh ini beda nih gitu ya. Karena yang kita ambil itu populasi sebenarnya, yang kita teliti sebenarnya populasi, yang kita ambil sampel. Terdapat perbedaan yang signifikan pada kondisi sebelum dan sesudah menggunakan listrik prabayar. Ini nggak bisa di wrap teks ya. Nah, untuk alfanya sama ya, kayak gini juga. Alfa
alfanya kita gunakan 0,05, kemudian kriteria ujinya tolak H0 jika p-value pada uji T-nya kurang dari alfa. Selanjutnya kita masuk ke ANOVA. ANOVA ini tadi sudah Ibu jelaskan di slide ya, hipotesisnya rata-rata RT13 sama dengan rata-rata RT14, apapun itu rata-ratanya. Kalau di sini kan tadi itu penghasilan per bulan ya dalam juta. Penghasilan per bulan RT13, rata-rata penghasilan per bulan RT13 sama dengan rata-rata penghasilan per bulan RT14 sama dengan RT15 sama dengan RT16. Nah, untuk yang HA-nya minimal ada satu tanda yang berbeda. Jadi kalau ada satu yang berbeda, misalkan ternyata RT13 secara statistik dengan RT14 ini sama nih penghasilannya gitu ya. Sedangkan RT13 dengan RT16 itu berbeda secara statistik. Nah, itu ANOVA-nya akan menunjukkan hasil yang signifikan atau H0 ditolak ya. Jadi terdapat perbedaan. Nah, makanya ketika ada perbedaan itu kita perlu menguji lebih lanjut dengan uji post hoc ANOVA maksudnya ya. Uji lanjut setelah ANOVA, mana nih yang berbeda gitu akan terlihat di uji itu. Oh, ini nih yang berbeda. Ternyata yang beda itu 13 dengan 15. 13 dengan 14 sama misalnya gitu. 13 dengan 16 beda juga, terus 14 15 sama kayak gitu ya. Ternyata 14 dan 16 yang beda juga gitu ya dan seterusnya. Oke, kita langsung saja melihat perbedaan keempat uji ini menggunakan software PAS. Kita blok dulu seperti biasa. Yang ini masih univariate ya. Terus di sini ada one sample test, maka kita klik. Nah, kelebihan software PAS ini padahal yang kita minta itu adalah kok nggak muncul? Bentar. Oh ya. Oh, mungkin karena ditulisin ya. Jadi nggak mau dia ya. Coba kita kopas dulu ke B. Bentar. Oke, kita blok. Oke, kita blok dulu. Ini langsung aja disorot. Univariate. Kemudian ini layarnya masih kelihatan ya? Software PAS-nya ya yang terlihat ya, bukan ANOVA. Masih, Bu. Oke, one sample test. Maaf. Nggak mau sih. Oh, ini dia. Nggak muncul ya? Bentar. Proporsi misalkan. Oh, belum di-compute. Sorry. Proporsinya kita tulis dulu di sini. Tadi yang mau diuji berapa? 20 ya. 20. Rata-ratanya 20 compute. Nah, ini dia. Uji T-nya, maka muncul kok bentar. Proporsi. Anggaplah 0,5 tadi ya. Iya. Sorry, itu binomial ya. T-test nggak perlu itu. Ini. T-test itu kita masukkan 20 compute. Nah, ini dia. Ini p-value-nya 0,001048. Menurut Ananda ini kecil, kurang dari 0,05 atau lebih? Kurang. Berarti H0-nya diterima atau ditolak? Ditolak, Bu. Ditolak ya, berarti kondisi saat ini rata-rata lama bekerja pegawai PLN tidak lagi 20 tahun ya. Itu ya. Karena p-value-nya menyatakan dia kurang dari 0,05 alias berbeda ya, tidak sama lagi dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa rata-rata lama bekerja pegawai PLN adalah 20 tahun. Oke, itu one sample ya gambarannya.
Selanjutnya untuk independent sample t-test, kita klik di sini, Mas bisa nggak ya dia diklik dua-duanya di sini? Tanpa harus dikopas kayak tadi, itu tadi karena belum diisi aja ya. Bisa, Bu, bisa. Tadi saya udah coba. Udah coba yang itu yang, two sample test ya. Two sample test kita gunakan yang, ini dia, yang di atas. Kalau yang di bawah ini yang untuk sebelum sesudah ya, two sample paired test. Coba yang ini. Nah, ini t-test-nya, maka muncul, p-value-nya untuk uji T, kita gunakan yang ini nih, critical T-value 2,119, dengan peluangnya adalah yang ini 0,789. Nah, di sini kan jauh lebih besar dari 0,05 sehingga dianggap tidak ada perbedaan nih antar, kelompok A dengan kelompok B, karena p-value-nya itu besar ya, 0,789. Sampai sini ada pertanyaan ke perbedaan. Nah, di sini Ananda kelebihannya adalah di pas ini langsung muncul di sini, berbagai uji. Ini F-test-nya untuk 2 sampel tapi kemudian Man-Whitney ini masuknya ke, eee, statistika non parametrik jika, sampel Ananda itu ternyata tidak berdistribusi normal. Nah, gunakanlah Man-Whitney. Kalau Kolmogorov-Smirnov kemarin kita pengen lihat nih, normal atau enggak, tapi ini normal nih, apa namanya, karena di atas 0,05 ya, p-value-nya. Ini Anderson, kemudian ada ini juga, dan koefisien variasinya. Kalau kita mau lihat seberapa beda sih, seberapa bervariasi sih sebenarnya data ini, eee, maka maka di sini, kita gunakan koefisien variasi atau coefficient of variation. Nah, sampai sini itu kan belum kita pelajari ya, itu cuma sekilas aja namanya kalau sekilas kayak gitu pengayaan materi aja ya, karena di dalam RPS nggak ada, kita nggak pelajari itu, belum, nanti ya statistika non parametrik. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk yang, two sample test atau independent sample t-test? Gampang ya? Nah, sekarang kita lanjut ke per sampel t-test. Kita blok dulu. Sebelum dan sesudah ini univariate, kemudian tuh sampel test. Yang pair ya, kita pilih pair test. Nah, langsung muncul F-nya, kemudian t-test-nya. Jadi jangan pakai uji F karena boleh juga sih sebenarnya, tapi biasanya uji F ini di ANOVA. Dia sebagai pelengkap doang. Yang kita soroti adalah t-test-nya nih. Ternyata ada perbedaan rata-rata adalah 182,86 antara sebelum dan sesudah. Kemudian T hitungnya 5,0929 dengan p-value 0,0022,369. 0,0022 ini apakah kurang dari 0,05 atau lebih? Masih kurang, Bu. Masih Kurang kurang, Bu. ya, berarti terdapat perbedaan, yang signifikan kondisi sebelum dan sesudah. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan, setelah menggunakan listrik prabayar, sebelum dan setelah menggunakan listrik prabayar. Jadi lebih irit ya, kelihatan dari datanya bahwa, oh ternyata, ada selisih nih, rata-rata selisih itu kita bisa menghemat pengeluaran kita sebesar 100 karena tadi dalam ratusan ribu ya, 200.000 dalam ribu rupiah, maka di sini kita, kesimpulan t-test-nya adalah kita bisa menghemat penghasilan sebesar 182.860 rupiah, untuk pengeluaran kita setelah menggunakan token, itu. Dan ternyata signifikan perbedaannya, berarti disarankan kita menggunakan token saja daripada pakai listrik yang, eee versi jadul ya, listrik yang pasca bayar ya. Jadi, dan itu biasanya juga, kalau sering mati lampu malah jadi lebih mahal, karena, apa namanya, ketarikannya itu ya, biasanya gitu. Dan memang Ibu sudah terbukti di rumah pas pakai token jadi lebih irit. Apalagi kalau kita sering ini ya, misalkan keluar kota, itu akan lebih irit jika kita menggunakan token.
Bukan Ibu nggak ini ya, nggak mempromosikan token sih, cuma ini aja. Ini contoh ya, ini kan bukan data real. Kalau Ananda mau tertarik meneliti ini ya silahkan, gunakan data real, tanya ke rumah-rumah gitu ya. Dan kalau bisa sampelnya misalkan 15 atau lebih lah dari 10 walaupun, uji T itu boleh kurang dari 30 tapi kan setidaknya agak banyak lah biar nanti pas dites normalitasnya normal nih si, data ini gitu ya. Nah selanjutnya kita masuk ke ANOVA, apa sih perbedaannya dengan, 3 jenis tes tadi ya yang sebelumnya? Coba kita blok dulu datanya, masih univariat juga ANOVA ya. Atau beberapa sampel, di sini kita gunakan yang, eee, awal aja dulu yang sebenarnya ANOVA ini banyak sekali makanya ke bawah sampai ke ANCOVA yang kita pelajari baru yang, ANOVA satu arah nih, one way ANOVA ini dia. Dan di, eee, si ANOVA satu arah ini dia sejajar dengan uji-uji yang, di secara non parametrik kayak gini, Kruskal-Wallis, terus ada Tukey gitu ya, ada Mann-Whitney dan nah ini yang post hoc ini uji setelah kita lihat dulu apakah di sini terdapat, perbedaan. Nah ternyata di sini, hasil p value-nya adalah ini yang F ya, bukan yang bawah ya. Yang F, p value-nya adalah 0,5601. Kalau dibandingkan dengan alfa apakah lebih dari atau kurang dari? Ini F hitungnya kecil ya, 0,6974, P value-nya lebih dari 0,05 sehingga tidak terdapat tidak terdapat perbedaan ya, alias sama nih. Oh ternyata RT 13, 14, 15, 16 itu, sama dalam hal Sama. penghasilan. Jadi nggak perlu diuji lanjut karena dia sama. Tapi kalau dia beda, kita perlu uji lanjut, kita cek nih dan post hoc-nya. Nah, yang mana sih yang berbeda? Kalau ini kan karena memang dia, ini p-values ya, ini matriks p-values, karena dia ternyata ini sama memang besar-besar semua ya, di atas 0,05 semua nih p-values-nya. Misalkan I dengan J, oh ini sama, karena lebih dari 0,05 p-value-nya. Terus I dengan K, 0,5, lebih juga dari 0,05, berarti sama. Intinya antara RT 13, 14, 15, 16 itu semuanya sama. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Mungkin kalau kita real nanti ya, misalnya ke lapangan real kita masukkan di situ angka real juga, tidak disederhanakan misalkan dalam juta ya, dalam juta ditulis gitu ya. Pas di tes ANOVA bisa jadi itu berbeda signifikan ya. Karena kalau tadi kan itu kan cuma data fiktif ya, data fiktif, tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Sampai sini apakah bisa Eee, pahami untuk ANOVA. Jadi kalau seandainya di sini P value-nya tinggi, ini sudah pasti di dalam post hoc-nya minimal ada nih antara I dengan J kah yang kurang, dari 0,05 atau I dengan L yang kurang dari 0,05 dan lain sebagainya. Bisa jadi misalkan K dengan J ini ternyata, eee, lebih dari dia 0,44 tapi yang lainnya, mungkin kurang dari 0,05. Nah, yang kurang itulah yang berbeda yang membuat perbedaan pada, hasil dari uji ANOVA-nya. Itu sebenarnya ya secara, eee, apa namanya, prosedur statistikanya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak susah ya. Jadi Ananda sudah bisa nih melakukan penelitian, baik itu mengambil satu kelompok sampel atau membandingkan 2 gitu ya. Ini kan bisa juga, misalnya kita bawa ke penelitian, teknik elektro. Ibu nggak tahu juga sih ya, apa topik-topik yang hot issue ya, isu-isu terkini untuk penelitian di, eee, teknik elektro. Tentunya ada dan, mungkin ini bisa dijadikan sebagai penunjang ya. Kalau Ibu yakin kayaknya kalau di teknik elektro pasti penelitiannya lebih ke kayak rekayasa gitu-gitu ya, perekayasaan atau apalah yang, untuk di bidangnya. Nah, ini sebagai penunjang saja biasanya yang statistikanya ya, tidak sebagai, intinya. Tapi untuk penguat nih, misalkan ada data penelitiannya itu ditunjang oleh data dan, dilakukan uji statistik. Itu bisa, menggunakan 4 jenis ini ya, ini yang paling populer digunakan, terutama kalau misalkan untuk skripsi sih biasanya, jarang si uji T masih dibolehin. Nah, biasanya ANOVA gitu ya. Tapi masih ada juga misalnya kalau
tadi kondisinya sebelum sesudah ya mau nggak mau memang harus per sampel test, pakai uji T yang itu gitu, atau membandingkan 2, tapi biasanya kalau kami di prodi itu nggak, kalau uji T ini cuma sebatas untuk latihan, kalau untuk penelitian, skripsi itu minimal ANOVA, nggak bolehlah 2 cuman membandingkan 2 saja gitu ya, yang dibandingkan harus lebih dari 2, 3 kabupaten kota kah gitu ya, atau, 3 provinsi yang dibandingkan minimal ya, bisa jadi 4 dan seterusnya. Tapi nggak tahu nih aturan dari, teknik elektro seperti apa, tapi ini gambarannya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini kalau kalau manual dari ANOVA itu sendiri seperti ini. Ini manualnya tadi ya, ada tabel ANOVA kan, tabel ANOVA di situ maksudnya tadi yang uji F itu ya, Nanda. Nah, kalau di PAS kan kelihatan tuh, langsung muncul nih si jumlah kuadrat bla bla bla, yang si jumlah kuadrat totalnya muncul, kemudian ada tujuan dari kita mencari jumlah kuadrat ini adalah untuk mendapatkan F hitung tadi yang 0, sekian tadi. Nah, ini dia, F hitung itu adalah KRP per KRG. Nah, di sini, eee, tadi kecil Hitungannya ya, 0,5-an. Kalau F-nya besar, misalkan 3 lebih gitu ya, 3, sekian, 4, sekian, biasanya signifikan. Biasanya kalau statistik, semakin besar statistik F-nya atau F hitungnya, akan semakin signifikan, akan menyebabkan P value-nya pun kurang dari 0,05. Tapi semakin kecil si statistik F-nya, maka si P value-nya akan menjadi besar ya, akan melebihi dari alfa, biasanya seperti itu. Nah, ini kriteria ujinya kalau disimbolkan secara matematis. Ini maksudnya di sini F tabel. Nah, Ibu sudah ngasih belum ya tabel F ya? Belum ya? belum. Nih, Bu, Belum. sampai sini ada pertanyaan? Ini Bu, izin bertanya. Ini contoh nih. Ya, boleh? Yang maksudnya tadi di atasnya Bu, yang perlakuan. Hmm. Yang perlakuan tuh maksudnya apa Bu? Ya itu tadi, Eh, misalkan, kalau perlakuan bisa juga gini nih, kita memberikan, perlakuan apa, tapi one way nih ya, one way ANOVA. Misalkan kita memberikan diskon, si PLN ini memberikan diskon kepada, RT 13, 14, 15, 16. Apakah dengan diskon ini jumlah pemakaian akan meningkat atau biasa-biasa saja gitu ya, karena dia memberikan diskon nih ya, si PLN-nya. Nah, terus kita cek nih pengeluaran setelah diskon. Itu kan perlakuan ya, perlakuan itu kita berikan diskon gitu. Nah, terus kita, apa namanya, kita data lagi, muncullah data-data tadi. Nah, si ANOVA ini boleh, dengan cara kita berikan dulu terlebih dahulu perlakuan, boleh juga misalnya kita langsung mengambil data seperti tadi. Misalkan, oh datanya, pengeluaran setelah token nih, kita ambil saja yang setelah token nih, setelah perlakuannya itu adalah, dia pindah nih ke listrik prabayar gitu. Nah, itu perlakuannya token itu tadi ya, kita anggap seperti itu. Nah, kita ambillah gitu ya. Atau memang kita lakukan sesuatu, kalau misalkan teknik elektro melakukan apa ya, misalkan yang berhubungan dengan listrik-listrik ya, Ibu nggak paham juga. Ada yang bisa kasih contoh nggak? izin kiranya. Nah, ini contoh yang di bawah sini aja kita pakai ya. Nih, sebagai manajer produksi, Anda ingin melihat mesin pengisi dan akan dilihat rata-rata waktu pengisiannya, diperoleh data di samping. Pada tingkat signifikansi 0,05, adakah perbedaan rata-rata waktu mesin 1, mesin 2, dan mesin 3? Ini kebetulan sampelnya adalah balance, maksudnya mesin 1 diambil 5, mesin 2 diambil 5, mesin 3 pun diambil 5. Terus di sini hipotesisnya adalah H0 mu1 sama dengan, nah yang ini Ananda bisa bandingkan nanti ya, untuk latihan, bandingkan hasil software dengan manual ini kan manual ya. H0 mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, H1 minimal satu tanda berbeda, misalkan mu1 dengan mu2 yang tidak sama gitu ya, atau ada rata-rata yang tidak sama, itu H1-nya. Kemudian tingkat signifikansinya alfa 0,05, dan karena DF1-nya derajat bebas perlakuan sama dengan 2 dan DF2 derajat bebas galat 12, maka F 0,05, 2, 12 untuk di tabel ya, itu adalah tabel F 3,89. Dan daerah penolakannya kalau tidak, ini penolakan maksudnya ya,
kalau tidak pakai P value, kita pakai F nih. Nah, kalau F tabel ini kebalikan nih, kalau tadi kan P value harus kurang dari ya 0,05. Tapi kalau kita gunakan F tabel, maka si F hitung tadi harus lebih dari F tabel ini. Baru bisa H0 itu ditolak atau penelitiannya dinyatakan signifikan perbedaannya gitu. Oke, untuk data kan ini tadi kita jumlahkan total itu adalah 340,65 dan kita jumlahkan kolom, ini dia 124,65, 113,05, 102,95 dan seterusnya. Kita hitung jumlah kuadrat totalnya. Jadi ribet ya kalau manualnya ANOVA ini. Sebenarnya nggak ribet, perlu ketelitian aja dan agak panjang prosedurnya. Kemudian kita hitung lagi JKP-nya, terus JKG-nya kita peroleh seperti ini. Dan tabel ANOVA. Nah, ini yang dimunculkan oleh software PAS tadi. Sebenarnya penghitungannya dari manual yang pada contoh dan statistik F-nya adalah 25,60. Nah, kalau kita yang sudah biasa melakukan ANOVA tahu nih, oh ini besar F-nya, ini pasti signifikan ini, pasti P-value-nya tinggi. Tapi kalau manual kan nggak muncul P-value ya. Nah, jadi kita bandingkanlah dengan tabel tadi 3,89 karena jauh lebih besar maka H0 ditolak. Jadi rata-ratanya tidak sama. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini yang unbalance ya, ukuran sampel yang berbeda, rumusnya mungkin bisa Anda baca nanti Ibu share ini. Nah, ini dia ada 4 kelompok dan masing-masingnya beda. Yang konsentrasi ketiga itu lebih banyak gitu dan konsentrasi 2 dan 4 itu sama. Kemudian konsentrasi 1 sedikit diambil karena dia pertimbangannya mungkin itu tadi secara proporsional ya pengambilan sampelnya, namanya unbalanced data ya. Dalam sebuah percobaan biologi, 4 konsentrasi bahan kimia digunakan untuk merangsang pertumbuhan sejenis tanaman tertentu selama periode tertentu. Data pertumbuhan berikut dalam sentimeter dicatat dari tanaman yang hidup. Tuh ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini ada lagi contoh-contoh di sini. Kalau mau dicoba, silahkan ya. Coba pakai PAS nih, kan yang ini kan manual nih. Nah, ini Anda bisa mencoba sendiri. Ini juga ada yang balance lagi. Kontraktor di bidang jenis pengangkutan. Kok blur ya? Ya, pokoknya nanti dibaca sendiri lah ya. Sini ada perbandingan Mitsubishi, Toyota, Honda. Nah, ini. Seorang kontraktor di bidang jenis jasa pengangkutan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada kapasitas daya angkut 3 merek truk, yaitu Mitsubishi, Toyota, Honda. Untuk itu, kontraktor ini mengambil sampel masing-masing 5 truk pada tiap-tiap merek menghasilkan data seperti di samping. Nah, di sini kan kalau kita lihat perlakuannya ya merek berarti ya. Berarti kan perlakuan itu secara bisa jadi diberikan oleh peneliti, bisa jadi secara alami kondisi gitu. Maksudnya di sini kan kalau ketika kita bandingkan merek truk ya, itu kan perlakuannya ada di si produsernya, di pabrikannya gitu ya. Maksudnya di situ pasti beda spare part-nya kan masing-masing merek ini. Nah, di situlah letak perlakuannya. Tapi bisa jadi kalau orang pertanian dia emang ngasih perlakuan sendirian Anda biasanya penelitiannya. Misalkan pupuknya beda nih antara petakan tanah atau sawahnya. Sawah yang petak A itu diberi pupuk apa, petak B diberi pupuk apa, petak C dikasih pupuk apa. Itu perlakuannya. Tapi kalau untuk yang penelitian ekonomi itu biasanya dia mengasumsikan perlakuan itu diberikan oleh misalkan kalau kita bandingkan misalkan Telkomsel dengan masih ada nggak Trisi sekarang? M3 ya. Telkomsel, M3 sama apa lagi? Tri masih ada ya? Taruhlah itu ya. Berarti kan perlakuannya adalah si penyedia jasa layanan telekomunikasi itu sendiri. Dia memberikan apa nih di situ? Apakah ada paketan atau apa? Itu yang dianggap sebagai perlakuan oleh peneliti di bidang ekonomi biasanya ya. Terus juga kalau misalkan dalam e-commerce misalkan apa beda antara Tokopedia dengan Shopee dengan apa lagi? Beli-beli ya. Nah, di situ perlakuannya tentunya apa yang ditawarkan oleh berbagai e-commerce itu, penyedia jasa layanan e-commerce itu gitu. Itu dianggap sebagai perlakuannya. Tapi kalau kita mau memberikan sendiri itu juga boleh. Misalkan
kita menyentrum apa nih kalau orang teknik elektro, misalkan, eee, suatu misalnya kita ada medan magnet atau apalah ya, itu kan tergantung penelitian Ananda, Ibu nggak paham ya. Mungkin Ananda yang lebih paham di bidangnya. Ananda beri sentruman atau apa, terus diukur apanya gitu, KWH-nya apanya, nggak paham juga Ibu ya. Terus Ananda data nih, terus dibandingkan. Nah, seperti itulah gambarannya, mudah-mudahan tergambar ya. Berhubung ini kita mau kuis sekarang atau nanti aja habis lebaran? Habis Soalnya lebaran. Habis lebaran aja, Bu. Ini banyak yang pulang Lebaran aja, Bu. oh, iya iya, nggak kondusif ya kalau sekarang ya. Soalnya minggu lalu tuh R2 udah kuis soalnya. Nggak apa-apa lah habis lebaran ya kita kuis. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, Bu. Nah, ini untuk latihan, coba-coba aja ini nanti Ibu share di, grup ya. Ini tadi Ibu dapat dari internet juga ini, Ibu lihat datanya banyak lah. Sebenarnya slide Ibu ada juga, tapi di slide Ibu nggak ada data-data, nggak ada contoh data, makanya, Ibu ambil ini sebagai, untuk Ibu share di perkuliahan gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Itu, Bu, mungkin nanti PPT-nya bisa dikirim aja, Bu. Iya iya, Ibu kirim Ibu kirim. Oke, Baik, Bu. demikian jika tidak ada pertanyaan, untuk software PAS-nya paham ya, gampang kan, tinggal di-blok, kemudian Anda pilih di univariate, bisa one sample, bisa tergantung ya, bisa independent sample t-test, misalkan 2 kelompok aja nih yang dibandingkan pakai independent sample t-test, kalau lebih dari 2 berarti gunakanlah ANOVA ya, paham ya? Jika tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, kita cukupkan dan, kita masih ada waktu tadi kan mulainya 11:30, berarti ini baru 1 jam, 30 menit lagi silahkan membaca PPT yang Ibu share nanti di grup ya, Ananda semua. Demikian, Baik. Baik, Bu. selamat liburan, salam buat keluarganya, salam sehat selalu, dan bagi yang muslim, Ibu mohon maaf lahir batin. Selamat lebaran, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Demikian selamat siang Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama Terima Anda kasih, Bu. semua. Selamat Lebaran, Bu. Sama-sama, selamat lebaran juga.